Daftar di LPK itu awal bulan April. Nah, saya daftar di LPK Minori, PT Minori di Bekasi, Cikarang. Saya tahu dari teman saya tanya ke teman yang udah bekerja di Jepang, bagaimana caranya gitu kerja di sana. Nah, katanya sih dia kasih link yang dulu dia latihan kerja di sana, kasih link ternyata di PT Minori. Nah, saya daftar bulan April. Nah, setelah daftar, masuk link, terus isi registrasi, biodata dan lain-lainnya lah, isi. Setelah diisi terus dikirim. Waktu itu setelah lewat 1 bulan masih belum ada kabar selanjutnya bagaimana diterima atau tidak gitu, kabar interview belum ada. Bulan April, bulan Mei itu. Terus saya tanya ke teman gitu, kenapa masih belum ada panggilan. Setelah itu saya coba WA sekali lagi gitu, daftar sekali lagi ke Minori, masih sama, tetap belum ada panggilan. Nah, kalau kata teman saya sih tunggu aja, katanya nanti dikabarin lewat WA gitu. Nah, saya tanyakan nanti dikabarinnya lewat email, lewat telepon, lewat SMS atau WA. Katanya lewat WA, nanti kita tunggu saja. Tapi sampai bulan Juli, 2 bulan kemudian masih belum ada kabar dari PT Minori. Nah, di situ udah patah semangat lah, udah kayaknya nggak diterima gitu di sana. Ya udahlah, saya nggak jadi gitu. Tapi awal bulan Juli itu kan 2 bulan kemudian tuh, bulan April, Mei. Nah, Juli ya masih belum ada kabar, karena saya orangnya nggak sabaran gitu. Jadi saya tanya ke teman, tanya ke adminnya langsung gitu. Tapi masih belum ada jawaban. Nah, kalau kata temannya kalau kata teman sih tunggu aja gitu. Teman sudah 2 bulan nggak ada kabar. Waktu itu nggak sengaja muncul di Facebook iklan dari LPK Hikari Sukses Mulia, sama di Bekasi. Nggak sengaja ada muncul iklan LPK Hikari Sukses Mulia. Terus saya coba masuk daftar di LPK Hikari itu bulan Juli kan. Bulan Aprilnya di Minori, April, Mei, Juni. Nah, belum ada kabar tuh. Setelah 2 bulan kemudian, 3 bulan. Terus saya daftar setelah nemu link di Facebook gitu, nemu iklan LPK Hikari Sukses Mulia. Saya daftar di LPK Hikari bulan Julinya, awal bulan Juli nih. Nah, setelah daftar kan ya sama, isi biodata, registrasi dan lain-lain gitu. Akhirnya ada pesan WhatsApp dari LPK Hikari. Nah, kirain diterima atau pesan wawancara atau gimana ya langkah selanjutnya. Nah, ternyata bukan, ternyata ngeprank gitu. Ternyata hanya iklan saja gitu, iklan kalau bekerja di Jepang, iklan motivasi bekerja di Jepang, gajinya sekian, 30 juta, 20 juta, ya iklan-iklan gitu aja. Kan akhir batas penutupan pendaftaran itu tanggal 26 Juli. Nah, setelah dari awal Juli itu kan, setelah daftar nggak ada pesan lagi tuh, nggak ada kapan diwawancara, nggak ada kabar lagi lah ya. Itu juga patah semangat lagi ya, kayaknya nggak bakalan terima lagi. Terus sampai akhir bulan tanggal 26 itu, sampai tanggal 26 saya tanya juga ke adminnya, ini tahapan selanjutnya bagaimana gitu. Ternyata sama, harus disuruh nunggu katanya. Setelah tanggal 26 saya tunggu ya, setelah tanggal 26 akhirnya penutupan pendaftaran. Nah, masih belum ada juga kabar. Tapi saya nggak nyerah begitu saja. Saya daftar lagi. Nah,
setelah tanggal 26 tutup, tanggal 27 nya buka lagi gelombang ke-45. Kalau yang kemarin, yang tadi sebelumnya gelombang ke-44. Nah, sekarang gelombang ke-45. Saya daftar lagi gitu ya. Coba isi lagi dari awal. Nah, ternyata sehari kemudian setelah tanggal 28-nya, nah ada pesan baru, katanya Anda akan dimasukkan ke grup WhatsApp LPK Hikari gitu ya, penerimaan calon peserta angkatan ke-45. Nah, saya masuk ke grup tersebut. Setelah masuk, akhirnya di sana banyak informasi tentang langkah-langkah selanjutnya gitu, jadwal wawancara, kapan akan diadakan wawancara gitu. Nah, setelah ada pemberitahuan itu, saya dijadwalkan wawancara itu tanggal 28 Agustus. Jadi setelah tadinya bulan Juli itu kan, yang bulan Juli itu daftar lagi, tanggal 27 Julinya daftar. Nah, dijadwalkan wawancaranya itu tanggal 28 Agustus hari Rabu. Setelah tanggal 28 Julinya 28 Agustus saya wawancara. Nah, ternyata yang daftar di LPK Hikari juga nggak sedikit, lebih dari 70 orang. Waktu saya lihat di grupnya ada 70 orang lebih yang daftar, dan jadwal wawancara juga beda-beda gitu. Nah, saya dalam hati nih, saya pikir kayaknya sih yang keterima cuman 10 orang lah, gak bakal lebih dari 10 orang gitu. Udah pesimis tuh, pasti saya gak bakal keterima lagi ini. Di Minori gak keterima, gak ada kabar. Nah, disini juga pastilah sama gitu. Tapi saya nggak terlalu pesimis juga sih, cuman ya ada rasa ini insecure gitu. Nah, tapi sebelum wawancara nih, saya ngobrol dulu ke orang tua gitu, minta izin orang tua sama minta doa ke orang tua gitu. Saya mau wawancara berangkat ke Jepang ya, cerita gitu, doain supaya bisa lulus. Nah, setelah tanggal 28 Agustus kan wawancara diwawancara lewat online. Nah, untungnya lewat online ya, karena sebelumnya saya belum ngasih tahu kalau saya itu di Sukabumi, tinggal di Sukabumi ya. Jadi kalau misalkan wawancaranya secara offline, berarti saya harus berangkat dulu tuh ke Bekasi. Tapi untuk wawancara kemarin itu lewat offline sih, lewat online, lewat Zoom. Nah, setelah wawancara, 1 hari kemudian ada pemberitahuan tuh di grup yang kemarin, katanya keputusan LPK Hikari yang lolos gelombang ke-45. Nah, ternyata benar yang lulus itu cuma 11 orang, termasuk saya gitu. Saya juga nggak nyangka aja gitu, kenapa bisa lolos. Ya, ternyata mungkin karena doa orang tua juga gitu, akhirnya bisa lolos. Setelah diumumkan lolos kan, harus ada daftar ulang, jadwal registrasi paling lambat itu tanggal 4. Sekarang sudah tanggal 2 Agustus. Jadi kita mau berangkat dari Sukabumi ke Bekasi. Nih, saya sedang di perjalanan dari Sukabumi ke Bekasi. Nah, diantar sama ini nih, sama Awawan ya. Perjalanan dari Bekasi sekarang jam 5 ya, mungkin nyampe jam 8 malam. Minta doanya teman-teman supaya
kedepannya saya bisa belajar di bahasa di LPK Hikari dengan lancar gitu, cepat. Nanti saya akan bagikan bagaimana waktu proses belajar di LPK Hikari. Kan kayak saya ambilnya offline ya, ada online, ada offline. Nah, saya ambilnya yang jalur reguler offline gitu. Nanti jadi saya akan bagikan waktu belajar di LPK itu bagaimana. Terus saya buat channel ini di sini mau membagikan nanti tahapan-tahapannya ya, dari daftar, dari belajar sampai berangkat, mengurus syarat-syarat pemberangkatannya gitu. Mungkin tadi itu dari pendaftaran. Nah, nanti waktu proses belajarnya saya akan bagikan ke teman-teman semuanya bagaimana tahapan-tahapan belajarnya di LPK, nanti bagaimana mendapatkan sertifikat bahasa N4 sama SSW-nya gitu. Nanti saya akan kirim. Terus nanti bagaimana proses berangkat menuju ke Jepang, berapa biaya dan biayanya dan lain-lain lah pokoknya. Sampai di Jepangnya saya akan kirimkan, saya akan buat video bagaimana kerja di Jepang itu seperti apa, bagaimana. Ya, doakan saja supaya semuanya berjalan dengan lancar, bisa nyampe ke tujuan dan bisa tercapai semuanya. Dan bagi teman-teman yang mau dan yang sedang belajar juga, yang punya niat cita-cita berangkat kerja ke Jepang ya, saya juga doakan supaya bisa berangkat ke sana bareng bersama saya. Nah, ini saya sedang dalam perjalanan dari Sukabumi ke Bekasi ke kantor LPK Hikari untuk mentandatangani surat keterangan itu, persyaratan dokumen registrasi sama daftar ulang juga. Ya, nanti bagaimana prosesnya akan saya bagikan juga, akan saya kasih tahu. Sekarang saya sedang dalam perjalanan dari Sukabumi, dari rumah ke Bekasi ke kantor LPK Hikari Sukses Mulia. Dan memang kalau pengen berangkat ke luar negeri itu harus lewat LPK sih, LPK. Setelah itu kan belajar bahasa dulu selama 4 bulan, kurang lebih 4 bulan. Terus ujian JLPT kalau nggak salah, sama SSW juga kan ya. Kalau kan ada 2 ya visa sekarang dari Jepang itu, ada Kensusei sama Tokutei Gino. Kalau Kensusei itu kan magang ya, bisa magang. Nah, itu yang disediakan oleh PT Minori. Nah, kalau LPK Hikari Sukses Mulia itu visanya bisa Tokutei Gino atau bisa kerja. Bedanya apa sih kalau misalkan Kensusei magang sama Tokutei Gino? Yang saya tahu sih cuman kalau Kensusei itu magang itu nggak perlu ada sertifikat SSW. Sertifikat SSW itu sertifikat skill working kalau nggak salah ya. Nah, itu sih sertifikat itu. Sama bahasa nih, juga bahasa. Kalau Kensusei itu karena di sana juga kan belajar magang gitu. Juga jam kerja sama gajinya itu nggak sama kayak bisa kerja gitu. Kalau nggak salah sih setengahnya, setengah dari bisa kerja. Dan pada tahun kemarin itu kan PBB itu kan nggak ngelarang ini ya, yang magang udah dilarang kalau nggak salah, karena apa sih, melanggar hak manusia gitu, hak asasi manusia ya. Jadinya kebanyakan sih jadi ganti, bisa jadi Tokutei Gino gitu, jadi bisa kerja, diadakan bisa kerja di Jepang itu. Bisa kerja itu apa sih Tokutei Gino? Nah, kalau bisa kerja itu sama kayak bisa kuli lah, seperti kuli, dibayarnya full gitu, kayak ada lemburan dan sebagainya lah. Kalau untuk gaji sih relevan ya, tergantung PT, tergantung perusahaan ya. Ada yang 20,
ada yang 25, ada yang 30. Nah, mudah-mudahan nanti kita berdoa supaya dapat gaji yang ya gede, terus dapat bosnya yang baik gitu, sama tempat kerjanya yang nyaman, bisa dapat tempat kerja yang nyaman, bisa ibadah gitu. Karena percuma aja kalau misalkan kita pergi jauh-jauh gitu kerja, gaji gede, kerja enak, tapi ibadah susah, percuma aja. Ini mendingan di sini nganggur juga gitu, tapi bisa salat. Nah teman-teman, karena dari daerah Cibadaknya macet, nah jadi kita lewat jalan alternatif, nah jalan Mabal, supaya nggak kena macet gitu kan. Kita berangkat ini dari jam 5. Nah jadi ya pastilah jam sekarang ini kan jam-jamnya bubar pabrik ya, karyawan pabrik bubar, jadi pasti macet. Untungnya aja ini supirnya gitu tahu jalan alternatif. Nah udah sering jalan-jalan, nggak bawa kemana-mana, jadi tahu jalan-jalan tikus gitu. Sampai ke gorong-gorong tahu. Nah kita jalan alternatif tuh. Jalannya juga kecil, jalannya kecil. Karena kalau orang-orang Sukabumi tahulah kalau macetnya dari Cibadak itu tuh bisa sampai berapa jam gitu. Dari jam 5 ini kita pasti kalau lewat jalan yang tadi ya, jalan utama itu pasti maghrib juga gak bakalan nyampe, gak bakalan macetnya gak bakalan selesai sampai maghrib juga. Makanya kita usahain lewat jalan tikus, lewat Mabal. Gak banyak orang yang tahu kesini, makanya tuh gak ada yang ikut, sedikit. Kalau dari Cibadak tuh kan, terus Cicurug, Cigombong, Parung Kuda, nah itu jalur macet. Kalau orang Sukabumi pasti tahu lah, orang Sukabumi, orang Cibadak, orang Cicurug pasti tahu. Ya mungkin orang luar juga pasti tahu gitu kalau yang pernah kesini. Kalau jam segini jam 5 itu pasti macet. Saya juga berangkat jam segini ya kena, pengen aja. Gak ada kerjaan. Tuh guys, kita berangkat cuman berdua aja ini tuh. Berdua. Coba kasih semangat buat yang mau berangkat ke Jepang. Amin. Mudah-mudahan lancar, sehat. Amin. Jangan lupa ibadah saja. Itu pesan dari Awan yang mau berangkat ke Jepang tuh. Dengerin ya. Bismillah. Mudah-mudahan nanti proses belajarnya cepet ya, 4 bulan. 4 bulan itu cepet sih, 4 bulan mah. Ya mudah gitu, gampang lah. Ujiannya lulus, kita nanti dapat wawancara langsung gitu dari perusahaan Jepangnya gitu. Terima, bosnya baik, gajinya gede, kerjanya gampang gitu, kerjanya enak. Berharap seperti itu ya, berdoa. Yang penting mah bisa ibadah aja sih itu, cukup itu aja. Guys, pemandangannya sangat menyejukkan tuh kan. Kalau sore hari itu enak kayak gini tuh, nggak panas, nggak cuman ya. Kalau di pedesaan kayak gini tuh guys, tuh ada yang main bola juga tuh.
kalau sore hari enak, pemandangannya kayak gini sejuk, dingin gitu, adem, nggak kayak siang atau subuh. Malam, kalau malam kan nggak kelihatan ya, kalau subuh juga ya remang-remang gitu, kalau siang panas. Nah kalau sore kan berangkat sore gini tuh enak, cuman ya resikonya gitu kena macet aja lama di perjalanan ya. Tapi kan kita pergi ini buat menikmati perjalanan gitu sambil jalan-jalan. Tuh kan bekas panjat pinang tuh, bukan salib ya. Nah, kepada teman-teman yang sekarang mungkin lagi coba-coba daftar, nah, jangan putus asa, jangan menyerah gitu, tetap semangat. Saya juga udah nunggu lama gitu, sabar aja, nunggu berbulan-bulan dan emang ditolak berkali-kali gitu, tapi tetap kalau misalkan emang niatnya serius ya pasti ada jalannya gitu. Coba aja terus gitu, daftar lagi. Saya juga kan kemarin di PT Minori gitu udah daftar, tapi belum ada panggilan, belum ada kabar apa-apa. Udah patah semangat juga gitu, udah mau menyerah, tapi kan ada aja jalannya gitu. Tiba-tiba di Facebook muncul iklan LPK Hikari Sukses Mulia, nah saya klik. Nah, di sana juga nggak langsung masuk, nggak langsung diterima, ada proses-prosesnya gitu. Nunggu lagi 1 bulan kan, dari bulan Juli ke bulan Agustus. Nah bulan Agustus diwawancaranya gitu 1 bulan nunggu, terus bulan September 4 September registrasi lagi gitu. Nah, kayak gitu sih. Nanti saya kasih tips-tips bagaimana cara daftarnya supaya diterima, terus belajarnya biar cepat bagaimana gitu. Sama nanti waktu pembelajaran bahasa 4 bulan di Bekasi. Tolong dukungannya ya, like, subscribe, dan juga komen, kasih saran kepada saya apa yang harus dilakukan gitu, kasih masukan juga, biar channel ini kedepannya makin berkembang gitu. Saya bisa banyak upload konten-konten yang bagus gitu, karena saya juga pemula gitu kan ya. Jadi apa yang harus dilakukan, minta sarannya pada teman-teman semuanya. Karena perjalanan dari Sukabumi ke Bekasi cukup lama ya, mungkin saya tutup aja channelnya di sini ya. Sampai jumpa lagi di Bekasi nanti waktu nyampe di kantor LPK Hikari. Saya akan videokan ya bagaimana nanti proses tanda tangannya, ada apa aja gitu di sana di kantor, proses registrasinya bagaimana. Nanti saya akan